Kalau saya membaca sejarah yang paling parah terjadi tahun 1800 sampai tahun 1900 ketika Mekah dan Madinah dikuasai oleh seorang paham yang diinisiasi oleh namanya Ustadz Muhammad bin Abdul Wahab, atau paham yang disebut sebagai paham Wahabi. Maka kemudian Khalifah Turki Utsmani ketika itu khawatir kalau sampai peninggalan Nabi Muhammad SAW ditinggal di Madinah. Pemerintahannya di Turki, tapi peninggalan Nabi Muhammad tetap di Madinah. Dan ketika itu yang menguasai Makkah, Madinah, Hijaz adalah pemerintah yang tidak setuju dengan adanya tabarruk dan mengingkari dengan adanya tabarruk. Kuburannya ibunda Nabi saja dihancurkan, kuburannya para sahabat dihancurkan, kemudian kuburan Sayyidina Utsman bin Affan dan seluruh para sahabat dihancurkan, tempat-tempat bersejarah semua dihancurkan, rumah Nabi dihancurkan, semua dihancurkan. Maka kalau sampai peninggalan ini tidak diselamatkan, maka kemudian akan hilang semua peninggalan dari baginda Nabi SAW, dan Islam bisa jadi hanya tinggal sejarah, tidak ada peninggalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertanyaannya kami jawab, yaitu apakah boleh Gus bertawasul itu apakah boleh kepada selain baginda Nabi Muhammad SAW? Karena tadi kan kita membahas masih bertawasul kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana dengan bertawasul kepada selain baginda Nabi Muhammad? Jawabannya yang pertama, boleh bertawasul kepada orang-orang selain baginda Nabi Muhammad SAW yang itu kita anggap sebagai orang saleh, sebagai waliullah, sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala secara pandangan dohir. Artinya membedakan wali dan bukan wali jangan terkecoh hanya dengan hal-hal nyelenehnya. Nek nyeleneh mesti wali, salah. Nek nyeleneh mesti orang soleh, salah. Nyeleneh bukan merupakan tanda waliullah. Waliullah ada yang nyeleneh, iya. Orang soleh ada yang nyeleneh, iya. Tapi nyeleneh, setiap yang nyeleneh apakah mesti wali dan orang soleh? Tidak. Maka membedakan wali dan bukan wali, orang soleh dan bukan soleh adalah standarnya menggunakan syariat Islam. Al-hasanu mahasanu syar'u. Seseorang bisa dianggap baik, bisa dianggap bagus, perbuatannya bisa dianggap benar, statementnya bisa dianggap benar, itu jika wafaqal Qur'ana was sunnah, jika apa yang dia sampaikan, apa yang dia lakukan itu sesuai dengan Quran dan sunnah. Idza wafaqal Qur'ana dan sunnah, jika orang tersebut melakukan sesuatu, melakukan sebuah tindakan, mengeluarkan statement kok sesuai dengan Quran dan sunnah, maka orangnya disebut sebagai muwafiq, yaitu orang yang cocok dengan Quran dan sunnah. Berasal dari fi'il madhi wafaqa yuwafiku, fa'ala yufa'ilu, mufa'ilun sehingga menjadi muwafikun. Muwafiq adalah orang yang cocok dengan Quran dan sunnah. Siapa orang yang disebut muwafiq ini? Orang yang disebut cocok dengan Quran ini yaitu standarnya adalah al-hasanu mahassanu syar'u, orang yang perbuatannya, statementnya cocok dengan Quran dan sunnah. Maka itulah orang-orang yang kemudian kita jadikan sebagai tawassul, kita minta barokahnya karena beliau merupakan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya bisa teman-teman lihat di hadis sahih oleh Imam Muslim. Ketika itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ya Allah, kunna tawassalna bi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ya Allah, dulu kami pernah bertawassul dengan menggunakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk engkau menurunkan hujan kepada kami. Maka sekarang natawassal bi ammi nabiyyika Muhammad, yakni Abbas bin Abdul Muttalib. Dan sekarang ya Allah, kami bertawassul dengan paman dari nabimu, yaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Semoga engkau memberikan kepada kami segera turun hujan. Maka sahabat Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini kemudian mengatakan, setelah Umar berdoa seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada kami penduduk Madinah. Lihat bagaimana sahabat Umar dan diamini oleh sahabat-sahabat yang lainnya termasuk Sayyidina Anas bin Malik untuk bertawassul kepada selain baginda Nabi Muhammad. Contohnya adalah bertawassul kepada paman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua,
Saya sambung dengan pertanyaan, bagaimana Gus bertabarruk dengan rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian apakah itu rambut asli, sedangkan di Turki saja kita hanya bisa dilihat dari kaca, bisa dilihat dari luar? Ada dua pertanyaan berarti. Yang pertama menanyakan tentang keabsahan dalil bertabarruk dengan rambut Nabi. Kemudian yang kedua, keorisinalitas atau keaslian dari rambut tersebut yang dipertanyakan. Baik, pertanyaan yang pertama. Bertawassul dengan menggunakan rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dilakukan oleh zaman sahabat radhiyallahu taala. Hadisnya sahih oleh Imam Tirmidzi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika potong rambut, maka rambutnya tidak ada yang jatuh ke bumi, melainkan berada di tangan para sahabat yang mereka saling berebutan. Bahkan diriwayatkan anggone mereka berebutan, nek wong ndelok tapi dia nggak paham apa yang terjadi, kaya-kaya wong meh padu, kaya-kaya orang peperangan. Saking pengennya berebutan berkah. Maka ini merupakan salah satu contoh di mana para sahabat radhiyallahu ta'ala berbarokah, bertabarruk, mengambil barokah dari rambut baginda Nabi SAW. Ada rambutnya Nabi, ada dahaknya Nabi, dan ini semua paham, mau ahlu sunnah, mau wahabi, mau apapun paham, mengakui tentang keabsahan bertabarruk kepada sesuatu yang bersumber langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kalau bertabarruk dengan rambutnya kiai, dengan rambutnya ulama, ini ahlu sunnah mengakui, wahabi menolak. Tapi kalau bertabarruk dengan sesuatu yang langsung berhubungan dengan Nabi Muhammad, rambutnya Nabi, jubahnya Nabi, atau bahkan dahaknya Nabi, keringatnya Nabi, itu semua ulama dari berbagai paham mengakui tentang keabsahan dalil ini. Kemudian ada lagi bertabarruk dengan benda peninggalan Nabi Muhammad SAW. Yang ini yang mencontohkan adalah langsung baginda Nabi SAW. Ketika ibu angkat beliau yang bernama Siti Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad ini merupakan istrinya Abu Thalib. Di mana sudah pernah kami ceritakan, Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan yatim. Kemudian umur 6 ditinggal meninggal oleh Siti Aminah. Kemudian umur 8 ditinggal meninggal oleh Sayyid Abdul Muttalib. Kemudian ketika itu beliau diasuh oleh paman beliau yaitu Abu Thalib sejak umur 8 tahun. Sampai beliau dewasa diasuh di dalam asuhan Abu Thalib dan istri beliau yaitu Sayyidah Fatimah binti Asad, ibunya Sayyidina Ali. Maka ketika Fatimah binti Asad ini meninggal dunia dan dikuburkan, maka Nabi Muhammad turun ke liang lahat, dan sebelum Nabi Muhammad naik maka beliau melepaskan jubahnya, kemudian memakaikannya kepada jenazah Fatimah binti Asad. Jadi jenazahnya Fatimah binti Asad sudah dikafani, kemudian dimasukkan ke liang lahat, dan Nabi Muhammad sebelum kuburnya ditutup, beliau turun ke liang lahat dan melepaskan jubahnya, kemudian dipakaikan kepada Fatimah binti Asad, kemudian berkata, "Ya Allah, saya tinggalkan jubah ini kepada Fatimah binti Asad dengan harapan semoga engkau memberikan dia pakaian yang sangat indah ketika nanti menghadap kepada engkau subhanahu wa ta'ala." Kemudian sahabat yang melihat kejadian itu, mereka kemudian mengatakan, "Kok ora aku sing mati di ngono ki? Aku pengen mati saiki, matiku saurunge Kanjeng Nabi mati, supaya saya nanti didoakan oleh Nabi Muhammad." Jadi para sahabat itu dulu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, saya pengen mati, matinya aja nganti sakwise Kanjeng Nabi, seharusnya sebelum Kanjeng Nabi." Para sahabat berlomba-lomba demikian. Kenapa? Karena kalau sampai matinya sebelum Nabi Muhammad, maka jenazah mereka akan kemudian didoakan dan akan disolati. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan ditabaruki, akan diberikan berkah oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalil tentang bertabaruk ini sangat-sangat banyak. Kemudian yang kedua tentang pertanyaan, apakah rambut itu asli, Gus? Maka jawabannya adalah, ada rambut itu asli berdasarkan sertifikat yang bisa kita lihat, yang bisa kita percaya. Sertifikat dari Khalifah Turki Utsmani misalnya, atau dari pemerintah Turki. Loh Gus, kenapa kok bukan di Madinah? Kenapa kok bukan di Makkah? Tapi justru peninggalan Nabi banyak di Turki. Teman-teman kalau melihat sejarah, semua peninggalan Nabi SAW itu berada di Madinah, disimpan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan juga para anak turunnya sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian kurang lebih ketika pemerintahan ketika itu runtuh, ketika di zaman itu, kalau saya membaca sejarah, yang paling parah terjadi tahun 1800 sampai tahun 1900 ketika Mekah dan Madinah dikuasai oleh seorang paham yang diinisiasi oleh namanya Ustadz Muhammad bin Abdul Wahab, atau paham yang disebut sebagai paham Wahabi. Maka kemudian Khalifah Turki Utsmani ketika itu khawatir kalau sampai peninggalan Nabi Muhammad SAW ditinggal di Madinah,
pemerintahannya di Turki, tapi pernikahan Nabi Muhammad tetap di Madinah. Dan ketika itu yang menguasai Makkah, Madinah, Hijaz adalah pemerintah yang tidak setuju dengan adanya tabarruk dan mengingkari dengan adanya tabarruk. Kuburannya ibunda Nabi saja dihancurkan, kuburannya para sahabat dihancurkan, kemudian kuburan Sayyidina Utsman bin Affan dan seluruh para sahabat dihancurkan, tempat-tempat bersejarah semua dihancurkan, rumah Nabi dihancurkan, semua dihancurkan. Maka kalau sampai peninggalan ini tidak diselamatkan, maka kemudian akan hilang semua peninggalan dari baginda Nabi SAW, dan Islam bisa jadi hanya tinggal sejarah, tidak ada peninggalannya. Maka kemudian oleh pemerintah Khalifah Turki Utsmani dibuatkan rel untuk kemudian membawa dari Madinah menuju kepada Turki dengan melalui rel dan dengan melalui jalur kapal, kemudian dijaga dengan ratusan ribu manusia untuk menjaga benda terakhir peninggalan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang di museum namanya Museum Topkapi yang ada di sebelah Blue Mosque, yang ada di sebelah di Istanbul, Turki. Itu namanya Museum Topkapi, yaitu museum di mana di situ meninggalkan peninggalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada jubahnya, ada imamahnya, ada rambutnya, dan juga bahkan ada bajunya Siti Fatimah Zahra dan lain sebagainya, banyak sekali di Topkapi di Turki. Jadi bisa kita lihat dari sertifikat yang dikeluarkan oleh kerajaan Turki Utsmani ketika itu atau pemerintah Turki saat ini. Kemudian keaslian yang kedua bisa kita lihat dari tokoh yang membawa. Kalau yang membawa sekali berulama-ulama yang sudah diakui keulamanya seluruh dunia, maka kita husnudon bahwa itu adalah rambut asli dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak semua peninggalannya Nabi itu tersimpan di museum. Ada yang disimpan oleh perorangan, ada yang disimpan turun-menurun dari ayahnya perorangan. Oh, dari ayahnya punya rambut 3, punya anak 3. Kemudian anak 3 ini dikasih satu-satu semua. Kamu satu, kamu satu, kamu satu. Kemudian masing-masing memegang satu, punya anak 5. Jadi anak 5 yang tak titipi sopo. Kemudian dilihat dari 5 anak yang paling soleh ini mana yang saya titipkan. Itu turun-menurun menjadi sekarang. Ada juga rambutnya Nabi, ada juga kiswah makamnya Nabi, ada juga kiswah Ka'bah dan lain sebagainya. Kalau itu yang membawa adalah para ulama yang sudah sekaliber internasional, yang sudah sekaliber ulama-ulama yang diakui keulamaannya oleh ulama-ulama yang lainnya, maka kita cukup husnudzon itu merupakan rambut asli atau kumis asli atau jenggot asli atau imamah atau jubah atau kiswah yang memang digunakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik kita husnudzon itu rambutnya Nabi, toh ternyata itu bukan rambutnya Nabi, daripada kita wis kemudian nuduh itu bukan rambutnya Nabi, ternyata malah itu benar asli rambutnya Nabi. Maka kita kemajukan husnudzon kita terhadap hal-hal yang membahas tentang Nabi Muhammad, kedepankan akhlak, kedepankan adab untuk membahas semua hal yang terkait dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah.